merekam saya atau kalian ya? Kayaknya saya ya. Yuma bisa merekam? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Ya. Saya akan mulai dari materi subjek pajak. Nah, subjek pajaknya sebenarnya sih seharusnya ini berbarengan dengan materi subjek pajak di OP. Nah, cuma karena ini didesain supaya OP sendiri, badan sendiri. Jadi ini bicara agak mundur ke belakang, subjek pajak dulu. Ya, jadi begini. Ini subjek pajak definisinya apa itu sama dengan, karena kita bicara hal yang sama sebenarnya, cuma kemarin subjek pajak untuk OP, sekarang untuk badan ya. Subjek pajak ya intinya pihak yang dituju atau disasar oleh undang-undang untuk nantinya diharapkan bisa membayar pajak. Ini pengertian dari salah satu tokoh ya, Pak Muda Markus dan Pak Lalu. Pak Lalu sekarang menjadi Widya Suara, Pak Lalu. Nah, subjek pajaknya itu saya ingatkan ada 4 jenis. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ini kita udah bahas kemarin. Nah, yang kemarin agak muncul di UTS itu ada badan sama BUT ya. Kalian ya mungkin belum secara spesifik saya ajarkan, maka saya memberikan salah satunya penambahan nilai itu dari sini. Dan satu lagi, ini saya ngomong kayak gini biar gini, suatu saat kalian pingin dikoreksi ulang nilai UTS-nya itu jangan-jangan malah jadi turun nilainya. Kenapa? Karena saya membuat kebijakan juga. Jadi ada soal pilihan ganda dan ABC yang saya memberikan bonus. Kenapa? Karena punya tafsiran ya dari kunci yang diberikan Dosko seperti ini. Tapi saya melihat kalau kelas kalian mengerjakan tafsirannya bisa macam-macam. Saya jadi memberikan ada beberapa soal itu bonus. Mungkin bisa sampai 4 soal. Ya, jadi kalau suatu saat ada yang mau memeriksa hasil periksaan saya pemakai standar kunci yang ada, kemungkinan nilainya lebih kecil karena saya pakai kebijakan untuk beberapa soal tertentu yang tafsirannya bisa beda-beda. Saya memandang kalian yang ngerti bisa jawab ini yang dan ini gitu. Maka dua jawaban itu benar. Kalau BS juga sama, dua jawaban benar berarti otomatis bonus soal itu ya. Jadi mudah-mudahan itu menguntungkan kalian dan itu masih dalam tarapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, badan BUT kemarin sempat keluar, nanti kita akan fokus di badan. BUT ya pengenalan aja, tapi tetap akan saya ceritakan. Nah, apa itu badan? Badan kalau di definisi di Undang-Undang PPH adalah, kita lihat ya, dari kalimat-kalimatnya nanti kalian bisa menyimpulkan sesuatu. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan. Jadi gini, sekumpulan orang dan garis miring atau berarti bisa orang dan orang, atau orang dan modal, atau modal saja. Sekumpulan modal saja juga berarti tanpa orang itu juga badan. Nah, ini yang unik definisi badan. Baik yang melakukan usaha maupun tidak. Jadi mungkin orang berkumpul untuk berusaha menghasilkan profit, ataupun orang berkumpul yang tidak melakukan usaha. Ya, berkumpul saja organisasi selama nanti kemudian mendaftar diri menjadi NPWP, maka dia akan menjadi badan. Ini tidak harus organisasi profit. Gitu. Meliputi, contohnya adalah perseroan terbatas, PT ya, kemudian perseroan komanditer, itu CV, perseroan lainnya, ya pokoknya apapun selain itu, kemudian berarti bisa mana tuh, ya pokoknya selain PT dan CV, badan usaha milik negara, BUMN, bisa juga BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bisa juga disebut dengan istilah lain, tapi pada hakikatnya itulah BUMN atau BUMD atau badan usaha yang lain, itu tetap masuk kategori badan. Firma itu biasanya ada firma hukum, gitu ya. Firma hukum itu kantor pengacara, gitu ya. Kongsi, koperasi, perusahaan dana pensiun dia itu mengelola uang-uang iuran pensiun dari para karyawan yang berharap suatu saat kalau pensiun dia
punya dana yang besar. Gitu ya. Persekutuan ini biasanya kantor akuntan publik itu bentuknya yayasan. Yayasan itu biasanya kan sosial, tapi masuk dalam definisi badan. Tidak selalu dia harus profit. Organisasi massa berarti ya ormas, misalkan Nahdlatul Ulama itu berarti badan, atau Muhammadiyah gitu ya. Organisasi sosial politik, partai ya, partai XYZ dan sebagainya. Organisasi lainnya itu berarti badan. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Ini contohnya kontrak investasi kolektif yang terkenal adalah reksadana. Kan mestinya udah belajar. Reksadana itu kumpulan portofolio yang dikelola oleh seorang manajer investasi. Ya, jadi dia meracik sebuah investasi yang unik. Jadi bisa jadi sekian persen ditaruh di saham, sekian persen di deposito, sekian persen di falas, sekian persen di obligasi. Dengan racikan itu diharapkan nanti imbal hasilnya tinggi. Nah, itu namanya reksadana. Yang memanage itu manajer investasi. Nah, reksadana ini contoh dari sekumpulan modal. Kenapa? Yang berkumpul uang saja. Orangnya nggak ada, orangnya terpisah, manajer investasi terpisah, investornya juga terpisah. Jadi reksadana itu, misalkan reksadana kalian sudah invest di reksadana tertentu, reksadana saham misalkan, namanya reksadana Optima Citra, Optima Citra. Nah ini reksadana ini adalah wajib pajak badan, wajib pajak badan. Aneh ya. Jadi dia punya laporan keuangan sendiri. Jadi ini reksadana ini asetnya berapa, utangnya biasanya nggak ada itu, laporan keuangannya bagaimana, laporan laba ruginya bagaimana, itu reksadana. Dan bentuk usaha tetap. Nah, saya ngomong kayak gini ternyata kalau di video nggak bisa sedetail ini ya. Jadi makanya mungkin sebenarnya lebih enakan, saya lebih puas kalau ngajar langsung di kelas sih, tapi jadi membuat kalian tidak belajar duluan. Oke, bentuk usaha tetap itu apa? Nanti kita bahas. Tapi intinya itu adalah subjek pajak luar negeri. Jadi itu ada pihak luar negeri yang mempunyai place of business, tempat bisnis di Indonesia. Jadi harus punya tempat bisnis di Indonesia. Jadi entah punya gudang dan sebagainya. Tapi kemudian ke perjalanan berikutnya di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 disebutkan bahwa yang masuk BUT, bentuk usaha tetap di Indonesia, itu entitas luar negerinya tidak harus punya tempat kegiatan usaha di Indonesia, tetapi cukup dengan kegiatan ekonomi signifikan. Kegiatan ekonomi signifikan itu misalnya adalah kayak Netflix gitu. Netflix itu kan di Indonesia nggak ada apa-apanya kan, server nggak ada dan sebagainya. Tetapi kita sering langganan, maka itu dianggap punya kegiatan ekonomi yang signifikan. Maka itu juga bisa masuk dalam bentuk usaha tetap. Gitu. Nah, kembali ke pembagian badan tadi. Jadi badan itu ada namanya badan publik, badan keperdataan. Badan publik itu kalau menurut Undang-Undang PPH itu bukanlah subjek pajak. Contohnya apa? Ini lembaga pemerintah biasanya. Ya, badan publik adalah badan atau lembaga struktural resmi pemerintah seperti negara sebagai bentuk tertinggi dan penentu dari bentuk-bentuk badan lain di bawah lingkungannya seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain-lain. Contohnya ya bukan cuma pemerintah kayak gitu ya. Contohnya PKN STAN. PKN STAN itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu badan publik, maka PKN STAN itu juga termasuk badan publik yang non subjek pajak. Bukan subjek pajak badan dalam hal ini ya. Itu. Nanti kita bahas mana yang non subjek pajak. Detailnya di slide belakang. Kemudian badan keperdataan, jadi kan badan publik yang badan keperdataan itu ada yang berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Nah, kalau badan keperdataan pasti subjek pajak. Badan hukum ini adalah suatu kesatuan kerjasama berdasarkan undang-undang yang pendiriannya harus didaftarkan di
kepaniteraan pengadilan negeri yang diakui dan disahkan oleh dulu nyebutnya Kemenkumdang, sekarang namanya Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Hukum dan HAM. Jadi contoh badan hukum ya PT, gitu ya. Itu kan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang bukan badan hukum itu adalah yang nggak wajib, nggak perlu didaftarkan di pengadilan negeri atau hukum dan HAM. Contohnya biasanya CV itu nggak masuk badan hukum. Gitu. Tapi ini semua adalah badan keperdataan yang merupakan subjek pajak yang sebelah sini ya. Nah, ini subjek pajak. Nah, ini contoh-contoh badan keperdataan. Perkumpulan tadi sudah kita bahas, ormas, orsospol, yayasan, lembaga, operasi, persekutuan kongsi, firma, ya. Ini subjek pajak semua. CV, ya, PT, BUMN, dana pensiun, kontrak investasi kolektif. Oke, nanti kalian baca, tapi secara umum sudah saya ceritakan secara verbal. Nah, ini di slide ini cerita tentang apa bedanya subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Karena takut keliru. Coba kita lihat ya. Yang dimaksud dengan badan usaha adalah bukan bentuk usaha perorangan. Jadi misalnya gini, saya ingin punya usaha penjualan makanan kucing. Wah, karena saya dalam setahun ini berinteraksi dengan kucing lumayan banyak gitu. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena teman saya suka kucing. Kalian bergaul dengan siapa, kalian akan ketularan. Itu pelajarannya. Itu buktinya saya. Saya bergaul dengan orang yang suka kucing, akhirnya saya ketularan berinteraksi dengan kucing. Dengan sadar atau tidak sadar, saya datang ke rumah dia, kucingnya banyak sekali gemuk-gemuk gitu ya. Terus sampai ke sana berkali-kali seperti itu terus. Saya ngomong dengan teman saya, sama pengajar, sama dosen, cerita kucing juga. Itu masuk ke alam bawah sadar kita, membuat kita ketularan. Maka hati-hati kalian bergaul dengan siapa. Kalian bergaul dengan tukang penjual minyak wangi, pasti kalian ikut wangi. Nah, jadi itu peribahasa atau sanepo atau apapun yang sebenarnya benar-benar terjadi. Jadi hati-hati kalian bergaul dengan siapa. Oke. Misal saya punya usaha jualan makanan kucing. Ya sudah, ini karena masih sederhana, saya tidak perlu dalam bentuk PT atau CV deh. Pokoknya saya buat usaha dagang. Nah, kalau kayak gitu, usaha jualan makanan kucing itu yang saya lakukan masih bentuknya perorangan, bukan badan keperdataan, bukan badan usaha. Ya, jadi masuk ke subjek pajak orang pribadi. Contohnya adalah ya tadi usaha dagang. Jadi ada orang ini, usaha dagang lancar jaya. Kalau itu maksudnya adalah masih perorangan, tidak berbentuk CV, PT dan sebagainya, maka itu subjek pajak orang pribadi. Jadi kalau depannya UD usaha dagang itu masih orang pribadi. Gitu. Contoh lagi, misalkan saya akuntan atau di sini pengacara deh. Saya punya kemampuan dan izin untuk mendampingi mungkin terdakwa karena saya sudah pendidikan profesi, maka saya buka usaha. Nah, bukan usaha ya, buka ya itulah, buka jasa gitu. Siapa yang ada bermasalah, maka hubungi saya. Tetapi tidak dalam bentuk firma. Maka itu praktek saya tadi yang saya buka tadi secara informal mungkin ya. Siapa yang ada bermasalah hubungi saya. Itu namanya masih perorangan. Ya, perorangan. Namanya sole proprietorship. Ya, kalau kalian udah belajar di akuntansi. Tetapi ketika saya misalkan kayaknya kurang keren kalau masih seperti itu, saya buka firma saja, firma hukum Marsono, dan saya ajak teman saya satu, Marsono dan Doni misalkan. Oh biar keren, Marsono dan Lexi
Nah, misalkan kayak gitu ya. Maka maka bentuknya firma ya, firma Marsono dan Lexi. Maka itu sudah menjadi badan ya. Karena sudah pertama udah terkait dengan orang lain dan kemudian bentuknya sudah menjadi firma. Gitu. Ya. Itu bedanya ya antara orang pribadi dan badan. Nah, badan tadi ada dua. Yang terdiri dari kumpulan orang, other body of person, dan badan yang terdiri dari kumpulan modal, legal person. Contoh dari kumpulan orang ya tadi, kumpulan orang dan modal gitu. Kalau PT itu kayak ini, PT itu adalah ada orang plus uang. Orang plus uang. Nah, ini kumpulan orang dan kumpulan modal. Tapi bisa juga kumpulan modal saja. Ini contohnya adalah ya tadi reksadana, kan orang invest di sini di uang kumpul, jadilah reksadana. Nah, ini kumpulan modal, nggak ada orangnya. Tuh. Ya. Badan yang merupakan perkumpulan orang, yaitu badan dan pemiliknya atau anggotanya merupakan satu kesatuan ekonomis. Jadi artinya PT ini orang dan modal ini satu kesatuan ekonomis. Di PT itu loh ya, di PT itu. Ada direkturnya, ada uangnya dan sebagainya. Itu satu kesatuan ekonomis. Badan yang merupakan perkumpulan modal, badan dan pemiliknya merupakan dua kesatuan ekonomis yang berbeda. Ini dari sisi kayak gini. Ini PT. PT ini ada pemiliknya. Oh, sorry, saya buang. Ini PT, ini ada pemilik. Nah, PT-nya itu terhadap pemiliknya itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena si PT itu di situ ada modal ya yang dikelola oleh orang. Yang direkturnya bisa jadi bukan pemiliknya, bisa pemiliknya bisa bukan ya. Tetapi pemiliknya dari sisi pemajakannya ini adalah wajib pajak orang pribadi, ini adalah wajib pajak badan. Jadi hal yang terpisah. Tadi yang satu kesatuan ini maksudnya adalah ini ada orang yang mengelola, jadi bagian dari PT maksudnya. Nah, kalau ini PT dikelola orang dibandingkan dengan pemiliknya yang merupakan wajib pajak orang pribadi tersendiri. Gitu. Jadi kalau ini saja PT dan pemegang saham itu adalah entitas yang berbeda. Pemegang sahamnya wajib pajak OP, PT-nya itu wajib pajak badan. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi? Nah, kalau bukan video mah kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau video saya ngomongnya terus-terusan gitu, nggak ada berhentinya. Silakan kalau ada yang mau mengonfirmasi sambil saya minum dulu. Kayaknya nanti kita sambil latihan ini, langsung latihan UTS. Latihan lihat soal UTS. Kan kita belajar dari pengalaman yang lalu, jangan sampai kalian berakhir dengan minta maaf kepada saya. Maksudnya, Pak minta maaf nggak belajar dengan ini. Itu kan ya minta maaf bagus, tapi saya selama jadi dosen di Pakistan 4 tahun ya selalu mendapatkan permintaan maaf di ujung-ujung. Kenapa nggak kita antisipasi saja gitu maksudnya. Oh, Pak minta maaf. Ya bagus minta maaf, tetapi tidak belajar. Jadi nanti minta maafnya ke saya, Pak, mohon maaf saya tidak bisa dapat 100, tetapi cuma 98. Nah, dan minta maafnya lebih keren gitu ya. Oke, jadi pelatihan dari soal-soal dari sekarang. Masih lama UAS-nya apa siapa? Itu hanya masalah waktu kok. Jadi
kalian harus belajar soal-soal tahun lalu dan soal-soal yang ada, bisa dengan inisiatif sendiri atau bisa saya jadikan kuis setiap pertemuan. Duluan mana? Belajar sendiri dulu atau ketemu itu di kuis saya yang rutin setiap minggu, ya. Khusus hari ini bonus lah ya, jadi tidak ada kuis buat kalian. Karena kan saya sudah bersalah menggeser jam, maka kalian pantas untuk sedikit agak lega. Jadi kalau setiap saya menggeser, saya melanggar dalam tanda petik ketentuan, maka kalian harus bersyukur karena pasti ada kemudahan buat kalian. Terus kalian doanya ya udahlah biar geser terus aja, biasanya nggak ada kuis. Kata siapa? Kalau terus-terusan ya akhirnya saya tetap ada kuis gitu ya. Jadi jangan buat kesimpulan sendiri ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat. Ini slide-nya cuma 25. Sekarang udah slide ke berapa ini? Bentar, slide ke nanti aja kita lihat. Oke. Sekarang slide 8 sih, masih sepertiga. Nah, sekarang kita menentukan badan sebagai subjek pajak dalam negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPH. Prinsipnya sama dengan OP. Intinya kalau di Indonesia, karena kita penganut asas domisili, sesuatu yang di Indonesia, berdomisili di Indonesia, maka menjadi subjek pajak di Indonesia. Kalau badan, narasinya menjadi seperti ini. Badan yang didirikan di Indonesia adalah subjek pajak badan dalam negeri. Ya. Kemudian badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah subjek pajak badan. Nah, ini asas domisili untuk tempat kedudukan. Satu lagi untuk yang didirikan di Indonesia ini masuk ke asas pendirian. Jadi kalau didirikan di Indonesia itu menjadi subjek pajak badan. Jadi dua ya, didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau berarti tidak harus dua-duanya terpenuhi. Lalu bagaimana jika ada badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia? Contohnya adalah misalkan ada badan di luar negeri namanya apa ya nama bahasa Inggrisnya? Oh ya, Square Limited di negara antah berantah gitu ya. Ya itu kalau dari sudut pandang Indonesia yaitu bukan subjek pajak di Indonesia karena itu di luar negeri, didirikan di luar negeri, nggak ada kaitannya dengan Indonesia, nggak invest di Indonesia, nggak beli saham di Indonesia, jadi nggak ada hubungan di Indonesia, maka disebut bukan subjek pajak di Indonesia. Nah, tetapi dia bisa menjadi subjek pajak badan, paling pol itu subjek pajak luar negeri. Jika apa? Sama dengan POP. Jika dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT, bentuk usaha tetap. Tadi bisa dengan place of business, tempat kegiatan usaha di Indonesia, punya gudang di Indonesia, punya toko di Indonesia, punya perwakilan di Indonesia, itu maka disebut sebagai bentuk usaha tetap. Atau perkembangan berikutnya adalah punya kegiatan ekonomi signifikan. Jadi mungkin nggak ada tempat usaha, tapi pelanggannya di Indonesia banyak, itu bisa menjadi BUT. Atau lokasinya tidak di Indonesia atau tidak didirikan di Indonesia, tetapi perusahaan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui BUT. Misalkan dia punya sahamnya perusahaan Indonesia yang di IDX atau di Bursa Efek. Nah, misalkan PT apa tadi? Bukan PT. Square Limited memiliki sahamnya PT Telkom, misalkan 0,001%, dapat dividen, maka dia namanya menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, ya, asal sumber tanpa melalui BUT. Maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan di Indonesia
atau yang bertempat kedudukan di Indonesia. Itu subjek pajak badan dalam negeri. Kita lihat lagi. Subjek pajak badan dalam negeri didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tetapi bahasa untuk didirikan di Indonesia itu kita tidak membahas bentuk usaha tetap ya. Karena bentuk usaha tetap itu mungkin didirikan di Indonesia, tetapi dia, maksud saya mungkin ada di Indonesia, tetapi dia masuknya adalah subjek pajak luar negeri. BUT itu subjek pajak luar negeri. Hanya saja perlakuan perpajakannya itu dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Saya ulang ya, BUT itu SPLN, subjek pajak luar negeri. Tetapi dalam hitung-hitungan pajaknya, dia dipersamakan dengan badan dalam negeri. Nah, sekarang kita lagi membahas subjek pajak dulu. Ini subjek pajak dalam negeri atau bukan? BUT itu subjek pajak luar negeri, maka nggak masuk ke sini. Ya. Subjek pajak badan dalam negeri didirikan di Indonesia, yang pendirian atau pembentukannya, di definisi didirikan di Indonesia itu adalah yang pendirian atau pembentukannya itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau badan di Indonesia itu dia misalkan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bentuknya apa? Kalau dia bentuknya PT, maka harus ikuti undang-undang PT. Undang-undang PT itu adalah kepemilikannya dalam bentuk saham. Saham harus dimiliki oleh sekian pihak dan sebagainya. Itu undang-undang PT. Ya. Didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Oke, ini mirip ya A sama B ya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, kemudian didaftarkan di Indonesia berdasarkan perundang-undangan di Indonesia atau di wilayah hukum Indonesia. Jadi atau A atau B atau C. Jadi kalau PT IKZ, atau saya membuat PT yang aneh, PT Love is Beautiful, apa hubungannya? Ya itu misalkan ya. Nah, namanya bahasa Inggris, tetapi itu didirikan berdasarkan undang-undang PT kan, dan di Indonesia, maka itu pasti subjek pajak dalam negeri. Gitu caranya ya. Atau bertempat kedudukan di Indonesia yang kotakan kanan. Mempunyai tempat kedudukan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian. Oke. Lokasinya di Indonesia misalkan. Atau juga punya kantor pusat di Indonesia, atau pusat keuangannya di Indonesia atau administrasinya di Indonesia. Tempat kantor pimpinannya berada di Indonesia. Kemudian atau bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Ini atau ya salah satu terpenuhi sudah cukup. Itu kriteria bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kayak itu SPDN, dan SPDN itu adalah badan itu didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nanti kita lihat satu persatu contoh-contoh di belakang. Nah, ini BUT tadi ya. BUT adalah bentuk usaha. Jadi ada suatu usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak di Indonesia atau di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari. Nah, contohnya orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, contohnya, tetapi dia punya toko di Indonesia, maka itu menjadi BUT. Toko itu menjadi BUT, bentuk usaha tetap. Nah, atau ada orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 193 hari. Bruno Mars di Indonesia cuma 100 hari. Ya. Dan kemudian dia punya toko di Indonesia. Maka toko itu menjadi BUT. Bentuk subjek pajak BUT. Ini SPLN ini. BUT itu SPLN, subjek pajak luar negeri. Kemudian bisa juga BUT, bentuk usaha tersebut dipergunakan oleh badan. Jadi badannya di luar negeri, ya, badan di luar negeri, tetapi kemudian dia punya gudang di Indonesia. Maka gudang di Indonesia itu menjadi BUT yang digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
Itu BUT seperti itu. Sekarang kemudian saya ulang lagi, tahapan berikutnya adalah BUT itu kemarin di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menjadi signifikan tempat kegiatan ekonomi signifikan. Jadi ada kegiatan ekonomi signifikan, kegiatan ekonomi signifikan. Berarti economic activity, apa bahasa Inggrisnya ya? Ya kegiatan ekonomi signifikan. Ya, contohnya dari Netflix kan nggak ada di Indonesia, tapi dia punya kegiatan ekonomi signifikan di Indonesia. Pelanggannya banyak di Indonesia. Berdasarkan ukurannya jumlah, volume transaksi dan sebagainya. Itu bisa menjadi BUT. Maka Netflix itu sekarang dia begitu memberikan jasanya ke Indonesia, dia sudah langsung memungut PPN. Walaupun kita bicara PPh, tetapi dia secara pemajakannya itu menjadi bisa dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Ya. Kewajiban pajak subjek BUT kapan muncul? Yaitu dimulai saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT. Ketika dia mulai menjalankan usahanya, maka muncul kewajiban pajak subjektifnya. Kapan berakhir? Yaitu ketika tidak lagi ada kegiatan melalui BUT. Jadi udah selesai usahanya, maka tidak lagi menjadi BUT. Oke. Nah ini ya, ini BUT itu punya place of business. Ini konsep yang lama berkembang sekarang menjadi tidak harus place of business, tapi masih bertahap banget gitu ya. Bersifat permanen tempat bisnisnya yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan aktivitas atau melakukan aktivitas usaha. Nah, ya yang ketentuan di sini ini kemudian sedikit berubah dengan tadi kegiatan ekonomi signifikan ya. Ingat-ingat, nanti kalian tambahkan ya. Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bahwa BUT itu bisa juga berdasarkan kegiatan ekonomi signifikan di Indonesia. Walaupun lokasinya di luar negeri, di Indonesia nggak ada apa-apanya, tapi bisa menjadi BUT. Oke. Ya, BUT itu pengenalan saja ya. Kalian karena BUT itu kalau di level khusus pajak itu brevet C namanya. Kalian sekarang masih AB. AB berarti bicara PPh-OP dan PPh badan. Belum sampai PPh untuk bentuk usaha tetap. Jadi ini untuk pengenalan saja. BUT itu ada yang ada fisiknya, ada tempat kedudukannya, ada cabangnya, kantornya, ada gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang. Jadi pihak luar negeri, semua di luar negeri tetapi di Indonesia punya ini, maka dia jadi BUT. Bisa juga karena punya proyek konstruksi di Indonesia. Atau ada jasa yang diberikan. Ada agen yang di Indonesia. Ada asuransi yang di Indonesia. Ada e-commerce-nya, ada servernya di Indonesia. Itu bisa menjadi BUT. Nah, terakhir adalah tadi kegiatan ekonomi signifikan. Berarti nggak ada ini semua, tetapi dia punya kegiatan ekonomi signifikan di Indonesia. Itu bisa menjadi BUT. Nah ini tambahan saja. Kadang memang gini, ada interaksi kita dengan negara lain. Jadi kalau kemudian mungkin kita rebutan sama negara Singapura, ini wajib pajak ini dikenain pajak di Indonesia apa enggak? Ini pengenalan aja ya. Itu ditanya kayak gini nih. Anda misalkan perusahaannya di Singapura. Perusahaan di Singapura. Tetapi kemudian punya gudang juga di Indonesia. Kemudian ditanya, apakah Indonesia dengan Singapura itu punya perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B namanya? Jika iya, maka dibaca dulu aturannya, aturan P3B atau tax treaty-nya. Kalau ternyata di aturan tersebut mengatakan, oh ini
Singapura dan Indonesia ada perjanjiannya. Jadi misalkan kalau orang atau badan di Singapura punya usaha di Indonesia, maka boleh menjadi BUT di Indonesia dengan syarat gini. Maka ngikutin aturan yang ada di P3B. P3B itu dia berlaku khusus bisa dalam tanda petik mengalahkan atau mengabaikan Undang-Undang PPH. Karena P3B itu adalah ketentuan khusus, ya, lex spesialis terhadap Undang-Undang PPH. Jadi Undang-Undang PPH bisa kalah dalam tanda petik, ya. Jadi dibaca P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau tax treaty-nya. Nah, kalau Singapura tidak ada perjanjian dengan Indonesia, maka penentuan itu BUT atau bukan itu adalah ngikutin Undang-Undang PPH. Gitu. Jadi undang-undang kita bagaimana? Gitu. Ya, udah ini untuk pengenalan saja. Berikutnya kita masuk ke atau ada yang ingin dikonfirmasi silakan. Sudah cukup ya. Bisa kalian tulis di chat ya, nggak apa-apa kalau kalian tidak ingin berbicara. Oke. Sekarang non subjek pajak. Non subjek pajak tadi yang badan publik, yaitu badan pemerintah. Jadi badan pemerintah itu tidak masuk subjek pajak. Kalau tidak masuk subjek pajak PPH, maka dia tidak punya kewajiban PPH badan. Kewajiban badan pemerintah itu hanya pemotongan dan pemungutan saja yang kalian belajar di perpajakan 1, yaitu memotong PPh 21, memungut PPh 22, memotong 23, kemudian apa 226 pasal 4 ayat 2. Jadi pemotongan dan pemungutan saja. Itu subjek pajak, non subjek pajak yang badan pemerintah. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Oh, jadi gini, ini definisi badan apa sih? Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, subjek pajak badan ya. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Artinya kalian bacanya dari sini saja. Ini maaf nih, mungkin jadi nggak membingungkan. Jadi unit tertentu dari badan pemerintah bukanlah menjadi subjek pajak, yaitu yang memenuhi kriteria. Jadi ini adalah maaf dari unit tertentu. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria ini adalah bukan subjek pajak. Ya, kalimat ininya dicoret aja. Jadi unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu bukan subjek pajak. Apa aja? Yaitu 1, ini sifatnya akumulatif, jadi 4-4-nya harus ada. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah, contohnya adalah Kementerian Keuangan. Dia dibentuk berdasarkan mungkin keputusan presiden atau undang-undang atau apa, sehingga berdirilah Kementerian Keuangan. Jadi memenuhi syarat pertama nih. Ya. Yang kedua, pembiayanya bersumber dari APBN atau APBD. Iya jelas, Kementerian Keuangan itu berdasarkan dari APBN kan? Atau Pemda itu berdasarkan dari APBD. Maka memenuhi syarat kedua. Ya. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya, Kementerian Keuangan kalau nerima dari pajak gitu kan masuk ke anggaran pemerintah pusat. Maka dia masuk sebagai badan pemerintah non subjek. Baru 3 loh ya. Yang keempat, terakhir, pembukanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Itu contohnya adalah BPK, bisa Inspektorat Jenderal gitu ya. Ya terutama BPK lah atau BPKP gitu ya. Nah, memenuhi juga Kementerian Keuangan diaudit oleh BPK. Maka Kementerian Keuangan masuk ke non subjek pajak yang badan pemerintah yang tidak punya kewajiban PPh badan. Kewajibannya adalah hanya pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN. Gitu. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Memberikan kesempatannya. Biar kalian tidak terlalu bingung. Belum ada?
Kalau belum ada, lanjut. Nah, ada berikutnya non subjek pajak, tetapi karena dia perwakilan negara asing atau organisasi internasional. Jadi yang tadi non subjek pajak, yang badan pemerintah, kalau yang ini yang bukan yang merupakan lembaga internasional atau lembaga asing. Yaitu ini udah kita bahas di pertemuan orang pribadi, kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan Kemenku dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain. Contohnya WHO. Kalau WHO ada di Indonesia, misalnya, walaupun sih nggak ada, maka kita kan menjadi anggota WHO. Asalkan WHO tidak membuka kursus bahasa Inggris yang berbayar, maka WHO adalah bukan subjek pajak. Ya, gitu. Ini cukup clear lah. Nah, ini organisasinya apa aja? Banyak ini. Wah, nggak usah dihafalin ya. Tapi kalian bisa lihat UNESCO ini ya, WHO, UNESCO, IMF, ya, kemudian WTO dan banyak sekali yang lainnya. Nah, itu kan? Ya. Kemudian saat mulai dan berakhir kewajiban pajak subjektif. Badan kewajiban pajak subjektifnya muncul ketika didirikan atau ketika bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi kalau PT didirikan sekarang melalui akte pendirian, maka mulai saat inilah kewajiban pajak subjektifnya muncul. Kapan berakhir? Yaitu saat dibubarkan. Saat dibubarkan berarti saat akte pembubaran. Ya, karena dia didirikan melalui akte pendirian, maka dibubarkannya pun saat akte pembubaran. Atau tidak lagi berkedudukan untuk SPLN itu saat ini tidak pas ya, maaf, ini pakai yang sana aja, yang bukan saat berada, saat mulai menjalankan kegiatan usaha. Ini ya. Sorry. Coba ini teman-teman pakainya yang ini aja. Nih yang ini. Di slide yang bicara BUT ini. Nah, ini nih. Yang benar yang ini yang paling tepat. Dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan. Kewajiban pajak subjektifnya muncul. Kemudian kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menjalankan kegiatan usaha ya. Yang dipakai yang ini, maaf. Lebih tepat yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi ketika BUT tersebut mulai menjalankan kegiatan usaha. Kapan berakhir? Ketika tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia. Kalau non BUT itu ini yang ketiga, saat badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Artinya ini, ada badan di luar negeri yang punya penghasilan dari Indonesia, dari kepemilikan saham misalkan, kepemilikan saham PT IGZ di Indonesia. Badan tersebut mempunyai atau menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia, yaitu ketika menerima dividen misalkan. Saat badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia itu contohnya adalah ketika dia menerima dividen. Contohnya seperti itu. Kapan berakhir? Yaitu tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis. Hubungan ekonomis itu maksudnya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Jadi ketika dia tidak lagi mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka itu berakhir kewajiban pajak subjektifnya. Udah selesai ini dong. Nah, coba kita kerjakan. Oke. Untuk sebentar. Saya akan minta tolong kalian yang menjawab. Sebentar. Nomor 1. Ada yang mau menjawab dulu siapa deh? Ya, kayak anak TK aja ditunjuk. Silakan nomor 1. Ini kalian kan nggak ada tanggal tuaan ya. Kalau saya tanggal tua nih, karena tanggal 25.
kerasa bedanya. Jadi kalau mau belanja lihat, wah rekeningnya udah ini ya. Nah, kalian nggak terpengaruh, jadi kalian tetap semangat. Gitu. Silakan siapa yang menjawab nomor 1? Arga, mencet sesuatu. Ya, Pak. Tes, Ya, tes. silakan. Suara saya sudah terdengar. Ya, sudah terdengar Arga. Nomor 1, PT Sontoloyo bertempat kedudukan di Singapura. Jawabannya yaitu berkedudukan di Singapura, berarti Ayo, yang mana dong? Tadi kan gini, tadi itu adalah SPDN itu, ini kalian suruh menentukan ini SPDN atau SPLN. Ini PUT atau bukan gitu ya. Menurutmu apa? SPLN. SPLN, karena bertempat kedudukan di Singapura gitu ya. Iya. Oke. Baik, Arga, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya senang kalau kalian jawab apapun jawabannya, karena dari situ saya berangkat untuk menjelaskan. Jadi tidak relevan jawaban kalian benar apa salah. Bahkan sekali lagi saya sering ngomong, saya senang kalau jawaban kalian salah, karena saya punya amunisi untuk cerita. Baik, kita analisis jawabannya Arga. Oke, inilah pentingnya kita latihan bersama-sama. Jadi memang subjek pajak Badan Dalam Negeri (SPDN) tadi itu dilihat dari mana? Apakah dia didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia? Nah, sekarang PT Sontoloyo memang betul dia sekarang bertempat kedudukan di Singapura. Tetapi lihat, apakah dia didirikan di Indonesia? Arga mau menambahkan kalau pertanyaan saya seperti itu? Apakah dia didirikan di Indonesia? Iya. Belum tentu. Tandanya dari Pak. mana? Tandanya dari mana itu bertempat kedudukan di Indonesia? Tandanya mana itu didirikan di Indonesia? Mungkin bentuknya PT Sontoloyo gitu, Pak. Ya, betul. Dari bentuknya PT. Kalau perusahaan namanya PT pasti didirikan di Indonesia atau menggunakan hukum Indonesia. Pasti itu. Nggak mungkin didirikan di luar negeri. Bagian dari nama, kan bukan. Ini namanya Sontoloyo, cuma dikasih nama depan sesuai undang-undang PT, jadi PT Sontoloyo. Begitu. Ya, Tapi jadi ini, dilihat bentuknya dulu, Pak. Nah, karena dia didirikan di Indonesia, maka dia SPDN. Kesimpulannya apa? Seluruh yang depannya PT pasti SPDN. Karena dia didirikan di Indonesia. Ingat, syarat didirikan atau bertempat kedudukan itu nggak harus akumulasi. Salah satu saja cukup. Jadi dia mungkin kedudukannya tidak di Indonesia karena mungkin operasinya di luar negeri gitu ya. Tetapi ketika dia didirikan di Indonesia, asal-usulan didirikan di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak Badan Dalam Negeri. Walaupun kedudukannya atau operasinya di luar negeri. Gitu teman-teman ya. Ada yang mau mengkonfirmasi lagi di situ? Cukup ya? Oke, baik, terima kasih Arga. Jadi jawaban kalian mau jawab apapun itu menjadi bahan yang bagus untuk kita diskusi. Lanjut. Nomor 2 silakan. Saya, Pak. Ya, Roni. Untuk nomor 2, Coca-Cola Ltd didirikan di US. Itu menurut saya subjek pajak luar negeri, Pak. Karena Coca-Cola melakukan yang tadi kegiatan ekonomi di Indonesia itu, Pak. Menjual produknya ke Indonesia gitu, Pak. Oke. Baik, jadi terima kasih Roni ya. Mana tadi? Oh ini ya. Coca-Cola Limited. Kalau belakangnya LTD itu jelas bukan didirikan di Indonesia. Ya. Coca-Cola Limited didirikan di USA. Nah, begini Roni, ini kalau informasinya seperti ini saja, dia ada kaitannya dengan Indonesia apa enggak? Kalau enggak ada kaitannya dengan Indonesia, maka dia tidak punya saham di Indonesia, tidak punya
kepemilik tidak punya BUT di Indonesia dan sebagainya, nggak punya penghasilan dari Indonesia, maka mungkin lebih tepatnya kita menyebutnya bukan subjek pajak di Indonesia. Oke. Tetapi kalau Coca-Cola Limited kemudian memiliki saham di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka dia kita sebut sebagai SPLN, subjek pajak luar negeri. Gitu ya. Cara berpikir seperti itu. Roni gimana? Setuju ya? Setuju Pak. Berarti ini jawabannya untuk nomor 2 ini masuknya ke bukan subjek pajak ya Pak? Ya, bukan subjek pajak di Indonesia. Di USA dia pasti subjek pajak di sana, tapi di Indonesia bukan subjek. Kalau informasinya seperti ini saja, ya kalau seperti ini aja. Artinya ini dia tidak punya kaitan hubungan ekonomis, ya. Karena kalau pihak luar negeri menjadi SPLN di Indonesia itu kalau punya hubungan ekonomis. Kalau nggak punya hubungan ekonomis berarti bukan subjek pajak di Indonesia. Hubungan ekonomis itu adalah punya usaha atau punya penghasilan dari Indonesia. Nah, Pak, itu kan Coca-Cola pasti ada di Indonesia. Ya, iya memang, tetapi di sini kan informasinya cuma ini aja. Coca-Cola Limited didirikan di USA. Jadi dianggap dia tidak punya hubungan ekonomis dengan Indonesia. Gitu maksudnya ya. Oke. Jadi kalian jangan cuma lihat, kayak ngeri kalau kalian beredar soal perjawaban tanpa penjelasan, ini bisa salah ini. Mengapa jawabannya seperti ini? Yang penting mengapanya gitu. Oke, nomor 3 gampang. Siapa nomor 3? Saya Pak. Ya, silakan Dita. Kalau bentuknya PT sudah pasti mungkin SPDN ya Pak ya? Iya, betul. Ya, pasti gitu ya. Aman. Jadi kalau ketemu PT, wah itu SPDN, titik gitu ya. Terima kasih ya. Termasuk kayak gini juga saya bilang PT my heart is broken down gitu ya. Itu gimana Putu? Putu Dita. Tadi aku my heart itu sih Pak ya. Walaupun itu bahasa Inggris tapi udah PT berarti tetap aja SPDN berarti Pak ya. Oke, iya, seperti itu ya. Jadi jangan terbius oleh nama ya. Namanya Inggris tetap aja kalau PT itu subjek pajak badan dalam negeri. Oke, bagus, terima kasih. Nah, nomor 4 nih. Saya Pak. Iya Pak. Ya Akbar sama Moko duluan mana ya? Akbar aja Akbar Pak. dulu aja ya. Ya udah, Moko kamu bawahnya ya. Ya Pak. Oke. Akbar silakan. Ini SPLN Pak ya, karena cabang. Apa? SPLN. SPLN. Oke, kita lihat dulu ya. Citibank Sabang Jakarta adalah salah satu cabang Citibank Limited yang didirikan di USA. Tentukan status subjek pajak untuk Citibank Cabang Jakarta. Iya, ini SPLN. Lebih tepatnya apa, Akbar? SPLN BUT Pak. BUT, betul. Ini BUT ya, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap. Dan BUT itu pasti SPLN. Oke, sip. Terima kasih, Akbar. Jadi karena dia adalah cabang atau perwakilan dari Citibank luar negeri. Tetapi nanti di bawah ya. Yang nomor 5 ini. Nah, Moko, silakan. Nomor 5 agak berbeda mungkin bahasanya. Silakan. Nomor 5, kalau didirikan di Indonesia, itu SPDN, Pak. Iya. Tapi masih betul. bingung juga kok yang punya. Oh, bingung. Iya. Yang punya saham 100% itu dimiliki oleh itu Pak, Citibank Ltd di UK. Iya. Oke, baik. Ya ini soalnya memang agak nggak mungkin ya. Kalau PT itu nggak boleh 100% dimiliki luar negeri. Biasanya ada 1% atau berapa persen dalam negeri ya. Jadi maaf ini soalnya tidak begitu tepat. Jadi kalau mau bingung ya wajar gitu ya. Jadi ini titik krusialnya berbedanya kayak gini. Ini sama-sama bentuk ada Citibank Limited gitu ya. Tapi kemudian di Indonesia dia bikin satu perusahaan juga, ya mungkin anak perusahaannya, tapi didirikan di Indonesia dengan nama PT Citibank.
Jadi bukan cabang dari di luar negeri, tetapi anak usaha dengan metode ya mungkin jangan 100% ya, 99%-nya itu dimiliki oleh Citibank Limited yang di luar negeri. Maka karena di sini bentuknya PT, maka itu SPDN. Walaupun pemegangnya mayoritas adalah Citibank yang di luar negeri. Tapi kalau PT ya udah pasti dia subjek pajak badan dalam negeri. Oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya. Baik. Nah, nomor 6. Nomor 6 panjang ini. Nomor 6 boleh rame-rame lah ya. Silakan saya minta ini. Kalian baca dulu. Kalian baca, kemudian tentukan jawabannya. Bisa lebih dari satu orang nanti yang jawab nih, karena bisa beda-beda. Jadi saya bacakan ya. McDonald restoran didirikan di USA. Tahun 2000, McDonald restoran mengadakan perjanjian kerjasama teknik dengan PT Enak Tenan. Isi perjanjian kerjasama teknik tersebut antara lain menentukan bahwa PT Enak Tenan diizinkan oleh McDonald restoran yang luar negeri ya untuk menjual makanan dan minuman di Indonesia yang resep dan cara penyajiannya diberikan oleh McDonald restoran. PT Enak Tenan juga boleh menjual masakan tersebut dengan nama dan memakai logo McDonald. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Enak Tenan mendirikan gerai-gerai McDonald di Indonesia dengan logo khas McDonald dan makanan McDonald. Tentukan status subjek pajak gerai-gerai McDonald di Indonesia. Oke, silakan. Nanti habis ini kita bahas BTS ya, setelah ini selesai. Ada yang gagal mendapatkannya? Ya, silakan. Siapa yang mau coba jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, Yuma, silakan. Itu BUT bukan, Pak? Oke, BUT alasannya apa? Yuma. Karena itu PT Enak Tenan itu menjual makanannya McDonald itu di gerai-gerai, Pak. Oke. Gerainya milik siapa, Yuma? Gerainya itu milik PT Enak Tenan. PT Enak Tenan. Ya, jadi kalau ditanya ini gerai yang bertanggung jawab siapa? Pasti PT Enak Tenan kan? Iya. Ya. Ya. Oke, jadi menurutmu BUT ya? Oke, ditampung Ya, Yuma. Terima kasih, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, ada yang berbeda dengan Yuma jawabannya? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Banyak. Taufik dulu ya. Taufik terus kemudian Rina kali ya. Coba dua dulu deh. Ya kalau menurut saya Pak, SPDN Pak. Alasannya? Alasannya karena PT Enak Tenan kan berasal dari Indonesia, terus didirikan di Indonesia. Jadi yang melakukan usahanya kan PT Enak Tenan. Jadi yang ya gitu Pak. Dari sisi itu ya, oke. Ya, Taufik. Kalau Rina sudut pandangnya bagaimana? Kalau saya SPLN non BUT, Pak. SPLN non BUT. Non BUT. Kenapa? Itu kan gini Pak, kalau BUT itu kan berarti McDonald-nya sendiri yang mendirikan perusahaan cabangnya di Indonesia. Nah ini kan dia kontrak kerja dengan PT Enak Tenan Pak. Ibaratnya itu saya ngambil kesimpulan dari dia itu cuma mendapatkan keuntungan gitu dari Indonesia Pak. Oh, oke. Ya, bentar kita bahas ya. Terima kasih Rina. Saya mencoba memahami cara pandangmu. Oke, sip. Baik, tadi Dela ya, Dela mau. Iya Pak. Silakan Dela, dari sudut pandang gimana? Kalau saya setuju sama Rina Pak, karena di sini McDonald restoran itu kan merupakan SPLN. Lalu untuk PT Enak Tenan itu merupakan SPDN. Nah, mereka melakukan kerjasama dengan cara franchise, tapi secara kepemilikan tokonya itu milik si PT Enak Tenan. Jadi yang dikenai pajaknya itu hasil franchise-nya antara keduanya, Pak. Jadi SPLN non BUT. Oke. Ini menarik pembahasan kalian ya. Nah, nanti kita gelar perkara gitu ya, biar seluruhnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Terima kasih ya Dela ya.
Silakan ada lagi. Ya, cukup ya. Nah, baik kita bahas berarti. Masih ada soal lagi nggak sih? Oh, masih ada ya. Oke, masih cukupkah waktunya? Oh, masih cukup. Kalian sampai jam berapa sih? Jam 10. Jam 10, Iya, Pak. Ya Allah, lama banget. Masih 1 jam. Oke, baik. Ya udah, saya santai aja berarti bahasnya. Jadi begini. Jawaban kalian keren-keren dari sudut pandang yang bagus. Jadi semuanya memberikan jawaban dari sisi tertentu. Nanti kita satukan ya. Jadi begini. Pertama, pihak-pihaknya yang terlibat berarti kan McDonald USA. Ya, McDonald USA. Ini batas teritorial ya. Ini luar negeri, ini dalam negeri gitu ya. Kemudian ini ada PT Enak Tenan. Ini di dalam negeri ya. Ada perjanjian kerjasama dengan PT Enak Tenan dengan McD. Hei PT ET, kamu boleh pakai merek saya, pakai resep saya, tapi bayar gitu ya. Bayar. Franchise lah kalau kata si Dela ya. Kemudian PT Enak Tenan berarti punya hak untuk menjual dan buka restoran dengan logo McDonald. Jadi PT ET itu dia bikin gerai macam-macam. Gerai di Depok, di Tangerang Selatan, di Surabaya, di Bandung dan semua. Tapi milik PT Enak Tenan semua. Gitu. Ini dalam kasus ini seperti ini ya. Ini tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Ini cuma di kasus ini aja. Kondisi nyatanya saya belum cek ulang. Nah, jadi gerai-gerai ini ya, gerai restoran restoran McD yang ada di Bintaro, di macam-macam itu bagaimana gitu, status pajak gerai-gerai tersebut di Indonesia. Jadi yang ditanya yang ini. Nah, saya akan cerita sedikit tentang KUP. Jadi kalau setiap ada usaha di satu tempat, itu harus punya NPWP. Nah, menurut kalian NPWP dari gerai-gerai ini itu atas namanya siapa dong? Di Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Silakan. Enak Tenan, Pak. Enak Tenan. Jadi ini sebenarnya PT Enak Tenan cabang di Surabaya. Kemudian PT Enak Tenan cabang Bandung. PT Enak Tenan cabang Bintaro. PT Enak Tenan cabang Purbalingga. Kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi nanti kalian biasakan. Saya sih belum berani ke mall. Kemarin berani tuh pas ke Madiun. Jadi mohon maaf ya, pas jeda kuliah itu kalian liburan, saya juga liburan gitu ya. Jadi saya ke Madiun agak deg-degan gitu, tapi alhamdulillah selamat gitu. Mampir ke, ini ada orang Madiun di sini? Nggak ada ya? Jadi mampir ke depannya Matahari yang dulu Sri Ratu, sekarang menjadi apa ya, Ramayana kalau nggak salah ya. Tapi masih sepi itu. Saya makan di sana. Nah, kalau makan coba kalian biasakan untuk lihat struknya. Mungkin kalian makan di McDonald, tapi nama perusahaannya apa? Oh, PT Enak Tenan, cabang ini. Oh, ternyata miliknya PT Enak Tenan. Jadi pemegang franchise-nya adalah si PT Enak Tenan. Gitu. Jadi ini juga sama, ini milik PT Enak Tenan semua. Nah, kalau yang ditanya bagaimana satu subjek pajak gerai-gerai McDonald di Indonesia, berarti kan ini PT Enak Tenan sebenarnya. Gitu. Maka kalau kayak itu langsung ketahuan jawabannya dong. Gimana dong? Apa Dela berarti? SPDN, Pak. SPDN ya, jadi berubah jawabannya ya. Berubah. Tapi analisis kalian udah oke. Oke. Cuma meleset di terakhir aja. Jadi ini SPDN semua. Nah, betul tadi yang disampaikan Dela sama Rina tentang bahwa franchise iya. Jadi gini, kalau McD USA betul menjadi SPLN tanpa melalui BUT. Kenapa? Karena dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Betul, artinya si McD USA itu kalau ditanya bagaimana dengan McD USA,
itu adalah SPLN tanpa melalui BUT. Kenapa? Karena dia dapat penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. PTET itu enak tenan itu bukan BUT di Indonesia, bukan BUT-nya si McD USA, bukan. Nah, maka ketika si McD USA menerima pembayaran dari PT Enak Tenan, bayar franchise, itu McD USA akan dipotong PPh pasal 26 yang kalian belajar kemarin mungkin. Mudah-mudahan masih ingat. Maka dia adalah SPLN, boleh dikenain pajak gitu. Kenapa SPLN? Artinya kalau dia subjek pajak luar negeri, maka dia Indonesia berhak memungut atau memotong pajak dari si McD USA. Jadi kita pilih satu persatu ya. McD USA adalah SPLN tanpa melalui BUT. Artinya ketika dia dapat penghasilan dari Indonesia, dia dipotong pajak. Melalui siapa? Melalui PT Enak Tenan ketika membayar franchise. Gitu. Nah, tapi kalau grade-grade ini, maaf, grade-grade tadi itu adalah SPDN. Gitu, ya. Sampai sini ada yang mau mengkonfirmasi? Nah, sama juga kalau kalian lihat sistem franchise di Indonesia itu contohnya apa? KFC ya, KFC. KFC itu di Indonesia, saya itu kadang-kadang, karena sekarang saya bukan dosko, jadi saya lebih leluasa sebenarnya. Cerita banyak gitu, karena saya nggak mikirin, ya walaupun tetap diminta soal ujian sih, itu yang soal angsuran itu saya yang bikin tuh kemarin. Dan ternyata ini ya, saya melihat begitu saya nggak jadi dosko, soal itu lebih mudah. Jadi ternyata saya dosko yang galak gitu dulu ya. Maaf ya teman-teman, jadi mungkin lebih baik saya nggak jadi dosko gitu. Karena oh ini soalnya lebih mudah daripada di zaman saya. Ya itu rezeki kalian gitu ya. Oke. Jadi dan itu satu-satunya soal yang kalian tidak bisa dapat jawab dan benar itu soal yang angsuran tadi. Nah, jadi begini, kalau KFC itu kan berarti ini Indonesia, ini luar negeri. Nah, KFC itu di Indonesia namanya PT Fast Food Indonesia. Dia pemegang merek KFC. Nah, dia akan bayar ke luar negeri. Nama perusahaan luar negeri saya nggak tahu, sebut saja si Colonel Sanders gitu misalkan. Kan itu kan lambangnya si Colonel Sanders gitu. Misalkan Colonel Sanders, nah, misalkan loh ya. Maka dia bayar ke Colonel Sanders franchise-nya atau waralabanya. Nah, si Colonel Sanders ini berarti SPLN tanpa melalui BUT. Karena di fast food Indonesia bukan BUT-nya dia. Kecuali kalau Colonel Sanders itu tanpa melalui PT Fast Food, dia langsung mendirikan grade di Indonesia. Berarti grade di Indonesia itu BUT-nya si Colonel Sanders di luar negeri. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Oke. Nah, nanti kalau kalian masuk KFC dan sebagainya, lihat, oh PT Fast Food Indonesia, ini SPDN dong. Tapi kalau kalian masuk ke restoran, restorannya ternyata kayak gini. Restoran apa luar negeri gitu ya. Waduh, saya nggak hafal restoran luar negerinya. Kemudian dicek slipnya, oh ini namanya BUT Colonel Sanders misalkan gitu ya. Oke, ini berarti BUT. Jadi lihat ya, mulai sekarang kalian biasakan lihat struknya, peduli, kemudian kaitkan dengan pelajaran kalian. Pelajaran pajak, pelajaran akuntansi. Kalian mikir gitu, begitu makan, ambil mikir, ini ongkos produksinya bagaimana ya? Ini cost accounting. Gitu ya. Ini diaudit apa enggak? Ini berarti belajar nanti audit. Kemudian pajaknya bagaimana ya? Tapi kalian jadi makanya nggak enak ya, kebanyakan mikir gitu ya. Tapi maksudnya biar kritis kalian berpikir dari ilmu yang kalian pahami. Nah, atau kalau kalian belajar agama, wah, yang muslim bingung, wah ini disembelih pakai basmalah apa enggak? Jadi repot malah ya. Kalau di Indonesia aman lah ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kalian coba diaplikasikan, ilmu-ilmu kalian. Dari segi komunikasi, nanti kalian belajar komunikasi mungkin, wah ini nggak bagus ini desain iklannya gitu misalkan. Oh harusnya begini. Jadi kalian nanti holistik pikirannya. Dari manajemen keuangannya, cash budgetnya, kalian katanya cash budgetnya susah kalian katanya ya. Wah saya dengar-dengar itu, walaupun pengajar pajak tapi dengar-dengar, wah soal jawab cash budget katanya pada stres semua nih gitu, gitu ya.
dan sebagainya ya. Jadi aplikasi manajemen keuangannya dan sebagainya gitu. Ini perusahaan ini portofolionya bagaimana ya dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya nih nomor 7. Ini sebenarnya kalau bahas soal ini sih sama dengan bahas soal UTS. Jadi maka nanti beberapa soal tentang subjek pajak di UTS memang rencananya mau saya bahas sekarang sekalian, tapi kalau kalian capek di online terus ya bisa offline nanti ya. Habis itu kita bahasnya 9:30 mungkin selesai. Kalian coba kerjakan soal UTS tahun lalu. PTNBH. PTNBH itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Maaf ini singkatan kadang-kadang kan asosiasi kita macam-macam ya. BH itu badan hukum ya. Itu ada UGM, UI, IPB, ITB, Unpad dan banyak. Sekarang udah sampai berapa tuh ya PTNBH. Kalian coba cek ya PTNBH sekarang jumlahnya berapa, mungkin udah belasan. Nah, menurut kalian itu subjek pajak badan atau bukan? PTNBH, silakan. Searching di Google juga boleh. Jadi tidak semua perguruan tinggi negeri itu berstatus PTNBH. Kalau ada perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU, contohnya PKN-STAN nomor 8. Nomor 8 itu kita BLU. UIN itu kayaknya BLU. Ya. Universitas Andalas itu sudah PTNBH. Nah, menurut kalian bagaimana nih untuk PTNBH dan nomor 8 PKN-STAN? Bedanya di mana? Ini soal UTS beberapa tahun yang lalu. UAS tahun lalu. Silakan, ada yang mau mencoba jawab? Izin, Pak. Izin menjawab, Pak. Mbak. Oke. Taufik dulu, kemudian Dela. Kalau menurut saya, Pak, yang PTNBH itu masuk badan keperdataan jadi subjek pajak. Terus kalau yang PKN-STAN itu masuk ke badan publik. Jadi nggak masuk subjek pajak. Oke, kalau cirinya di mana? Kamu ngambil itu cirinya dari mana? Karena berbadan hukum. Terus ada yang bukan badan hukum. Oke. Dari situ cirinya ya. Oke, makasih Taufik. Kalau Dela dari sisi apa? Terima kasih Taufik. Jawabannya sama Pak seperti Taufik. Kalau PTNBH itu termasuk SPDN, kalau PKN-STAN termasuk badan publik. Karena kalau PTNBH itu saya kurang tahu aturannya masuk BLU lagi Pak, sedangkan PKN-STAN masih di BLU. Baik, ya. Ada tadi satu lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Siapa ya? Ada suara satu lagi kalinya. Apa dua doang tadi? Dua doang ya? Oke. Baik. Kita mulai yang ini dulu, yang PKN-STAN dulu, yang gampang. PKN-STAN itu tadi dikatakan dari teman kalian itu adalah badan publik. Nah, badan publik itu syaratnya adalah berarti kan non subjek, berarti maksud kalian kan ya, non subjek kan yang PKN-STAN. Kalau badan publik itu badan pemerintah yang non subjek itu syaratnya 4. 1, didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka PKN-STAN itu cek apakah berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jawabannya iya. Dulu STAN ya, bahkan dulu IIK sebelumnya itu berdasarkan peraturan presiden atau peraturan menteri nomor sekian gitu ya. Itu syaratnya. Yang kedua apa? Penerimaannya ya dibiayai oleh APBN atau APBD. Iya, PKN-STAN itu dari APBN. Karena BLU ya. Memang mekanisme BLU kalian lebih paham AKPEM ya. Saya terus terang per kondisi sekarang nggak ngerti AKPEM. Nggak ngerti AKPEM. Jadi saya nggak ngerti mekanisme BLU nggak begitu ngerti. Belum begitu ngerti. Nanti mudah-mudahan belajar. Nah, dia BLU mekanisme APBN. Jadi dari dana dari APBN. Walaupun kadang menerima uang ini dari hasil usahanya. Kan PKN-STAN membuat kursus-kursus gitu ya. Kursus pajak, kursus brevet itu. Masuk ke BLU-nya STAN. Tapi itu mekanisme APBN. Jadi masuk ke APBN. Ya, jadi pembiayanya dari APBN. Yang kedua, kalau nerima uang
penerimaannya juga masuk ke anggaran. Ya, sama tadi kalau STAN mengadakan kursus pajak, kursus akuntansi di luar yang komersil gitu ya, itu akan masuk ke mekanisme APBN. Berarti 3 syarat terpenuhi. Yang keempat, apakah diaudit oleh aparat fungsional pemerintah? Gitu. Iya, diaudit. Ya, kita diaudit oleh Inspektorat Jenderal. Oke, berarti memenuhi syarat sebagai non subjek pajak yang pegang STAN. Ya, PLU kayak gitu. Semua PLU itu non subjek pajak. Nggak punya kewajiban PPh badan, intinya seperti itu. Nah, kalau PTNBH dia berbadan hukum, maka dia sudah yang masuk ke perdataan tadi. Jadi dia menjadi subjek PPh badan, subjek pajak dalam negeri, badan dalam negeri. Jadi UGM, UI, IPB, ITP dan sebagainya dia ya punya kewajiban PPh badan. Walaupun nanti ada aturan khusus bagi mereka, yaitu karena dia yayasan pendidikan, dia badan kependidikan ya, nanti ada aturan khusus, tetapi dia punya kewajiban PPh badan. Sekarang kalau berdirinya mereka pakai aturan betul, ya, tetapi pembiayaannya itu dia sudah tidak dari APBN lagi. Ya memang ada bantuan, tetapi bukan dari APBN. Jadi sudah tidak terpenuhi syarat yang dari APBN. Karena sebagian saja. Penerimaannya yang diterima UGM itu nggak masuk mekanisme APBN. Nggak masuk mekanisme APBN. Jadi kalau dia membebankan SPP ke mahasiswa, dia langsung dia kelola sendiri, tidak melalui mekanisme APBN. Gitu ya. Kemudian diaudit, ya mungkin dia diaudit, tetapi 4 syarat itu dia gugur 1 saja, maka dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai non subjek pajak. Gitu. Nah, kalian nanti cek ya dengan, saya nggak hafal soalnya, yang masih belum sampai PTNBH itu contohnya kalau salah UIN. Jadi perguruan tinggi negeri di Indonesia itu nggak selalu PTNBH loh ya. Jadi kayak misalkan universitas, nggak tahu Undip masuk PTNBH apa enggak, silakan dicek, saya nggak hafal. Tapi intinya kayak gitu, kalau dia sudah PTNBH maka dia menjadi subjek pajak badan. Tapi kalau masih misalkan BLU maka dia non subjek pajak. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nomor 9, LPDP. Gimana LPDP? Izin menjawab, Pak. Lutfiah sama Novita, silakan. Lutfiah dulu. Ya. Kalau LPDP itu berbentuk lembaga ya Pak, jadi di bawah kementerian jadinya non subjek pajak. Oke ya, dari si itu. Kalau Novita pendapatnya sama nggak? Sama seperti Lutfiah, Pak. Kalau LPDP itu kan berbentuk BLU di bawah Kementerian Keuangan, terus pembiayaannya itu berasal dari APBN juga. Oke, jadi masuk ke itu ya, 4 syarat itu terpenuhi ya. Jadi betul, LPDP itu kemarin masih di bawah Kementerian Keuangan, sekarang memang mau ada reform. LPDP itu kalian tahu kan bahwa itu kalau kalian mau beasiswa, udah banyak lah, udah dengar. Ini sebenarnya gini, ini kejadian nyata. Kalian pernah lihat guru SD kalian? Ya, guru SD kalian mungkin bahkan saat ngajar kalian itu belum S1. Nah, sekarang sebentar lagi kalian D3, S1, mungkin S2, nanti kalian akan melewati guru SD kalian. Guru SMP kalian juga sama, guru SMA. Dan mungkin, ya walaupun saya juga nggak mau dikejar gitu ya mau juga gitu. Mungkin kalian akan sama-sama S3 bareng dengan saya. Saya belum S3. Ini saya mau cerita. Karena sudah banyak kejadian bahwa bukan banyak dan selalu kayak gitu, guru kalian itu ya kalau per kondisi sekarang ya kalian berguru kepada mereka, tetapi hanya masalah waktu kalian ilmu kalian bertambah, kepandaian kalian melebihi guru-guru kalian dulu ya. Jadi sangat mungkin sekali kalian nanti habis ini dapat beasiswa lulus D3 masuk ke D4 mungkin, atau beasiswa yang lain atau kelas sendiri. Kemudian S2-nya kalian mendapatkan beasiswa melalui LPDP. Kalau saya dulu beasiswanya bukan dari LPDP, saya beasiswanya dari Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, S3-nya usianya udah
kelebihan saya udah 41 tahun, jadi nggak bisa daftar LPDP, udah nggak bisa. Nah mungkin nanti kalian, nah karena saya udah nggak bisa mendaftar beasiswa, kalian nanti ya lanjut S3 sampai S3 deh kuliahnya ya. Gitu. Dan mungkin kalian jadi suatu saat bisa jadi atasan saya mungkin sekali. Nggak tahu saya udah pensiun atau belum. Tapi yang di kampus kita kan kayak gitu. Jadi yang menjadi direktur atau wakil direktur itu ya dulu adalah murid-murid dari dosen-dosen senior. Itu sangat mungkin sekali ya teman-teman semua. Jadi kalian sabar saja. Yang penting itu kalian tuh menyiapkan apa sih? Menyiapkan mentalitas, karakter. Ya, kalau kepandaian itu bisa diasah. Tapi karakter pemimpin kalian, jiwa kepemimpinan kalian, mentalitas kalian, integritas dan sebagainya itu harus dipupuk. Jadi nanti ketika kalian pada saatnya tiba, udah kuliah S3, sudah punya jiwa kepemimpinan, kalian jadi orang beneran. Ya, sekarang jadi orang juga gitu ya. Orang yang karakternya paripurna. Jadi pendidikan oke, sikap mental oke, karakter oke. Jadi mungkin sekali kalian akan memimpin orang-orang yang usianya lebih tua dari kalian. Bahkan mungkin guru-guru kalian yang kalian pimpin. Ya. Jadi itu hanya masalah waktu, ingat ya. Itu hanya masalah waktu kalian sampai ke tangga karir tertinggi kalian. Yang perlu kalian siapkan itu adalah karakter yang bagus. Karakter yang bagus, yang kebaikan-kebaikan yang kalian diajar oleh orang tua kalian harus jujur, kalian harus membantu orang lain, harus peduli, harus memimpin dalam arti memimpin bertanggung jawab, sebagainya. Itu yang perlu kalian kumpulkan. Selain kalian belajar, ya. Ingat itu ya, sampai di titik tertentu kalian sampai di situ kalian akan oh ya ada orang yang pernah mengucapkan itu. Karena itu sejarah kayak selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Ya, oke. LPDP ingat ya, karena saya udah nggak bisa lagi, saya mungkin harus kuliah sendiri gitu ya. Kalian kansnya banyak untuk mendapat beasiswa di LPDP. Ya, banyak sekali kan informasi beasiswa Pak Budi Waluyo, beliau juga alumnus dari yang beasiswa, kalian bisa belajar dari beliau. Bahkan beliau punya non-profit organization tentang beasiswa ya. Jadi kalian bisa belajar banyak dari senior-senior kalian. Oke. Pakistan sudah, LPDP sudah, RRI. Silakan RRI. RRI dan TVRI, silakan. RRI itu bukan subjek pajak ya, Pak? RRI bukan subjek pajak. Alasannya apa, Nia? Sumber pendanaannya dari APBN. Sama dia juga lembaga. Jadi bukan subjek pajak. Oke, baik. Nia, oke. Ada yang mau menambahkan atau berpendapat lain tentang RRI? Terima kasih Nia, nanti kita bahas. Aruda mau menyampaikan sesuatu? Kalau setahu saya RRI itu masuknya Badan Keperdataan, Pak. Jadi badan, oke. Sekarang yang gadget kalian memungkinkan, yang pakai laptop atau apa, silakan searching Google RRI itu sebenarnya namanya apa? Nama, kan kadang-kadang saya mengklaim Mars gitu, padahal namanya Marsono gitu ya. Ada artis namanya siapa namanya Alex, ternyata namanya Sukamto gitu kan. Jadi coba RRI itu nama aslinya apa? Silakan dicek di Google. Kalau udah nemu silakan disampaikan. Radio Republik Indonesia, Pak. Ya, Radio Republik Indonesia, oke. Radio Republik. Depannya ada nggak? Lembaga penyiaran apa tadi? Nah, coba dicek. Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik. RRI gitu ya. Oke. Ya. Kalian oke, terima kasih. Sekalian juga dicek lagi untuk menentukan jawabannya apakah ini non subjek pajak atau bukan. Itu kan 4 syarat ya. Coba cek lagi di Google lagi. Dia berdiri berdasarkan apa gitu kan? Nah, kayak gitu cara jawabnya.
Oke, peraturan pemerintah atau keputusan apa gitu. Kalau ada undang-undangnya berarti memenuhi syarat pertama. Ya. Yang kedua, apakah dia dari APBN atau APBD? Yang ketiga, apakah kalau dia nerima duit juga masuk melalui mekanisme APBN atau APBD? Dan yang keempat, apakah dia diaudit oleh aparat pemeriksaan negara atau fungsional negara? 4 syarat itu untuk menentukan bukan subjek pajak. Mungkin sebagian dari kalian cek TVRI karena sama ininya. Cara jawabnya seperti itu. Ada yang sudah menemukan? Silakan. Ini soal TS tahun UAS mungkin 2 tahun yang lalu. Dan jawabannya beda-beda itu. Silakan yang sudah nemu informasinya. Kalau udah nemu langsung disampaikan aja silakan. Dan menambah. Tes. Arga mau menyampaikan sesuatu? Ini saya nemu. Ya, silakan Arga. Masuk perusahaan jawatan. Statusnya itu perusahaan jawatan. Itu yang RRI atau VRI? RRI, Pak. RRI ya. Semula perusahaan jawatan, terus ada yang dirikan peraturan pemerintahan nomor 3 di tahun 2000. Oke. Itu sebelum kan masuk perusahaan jawatan, terus habis itu dialihkan menjadi lembaga penyiaran publik radio. Ya. Oke. Jadi memang dulu kalau perusahaan jawatan itu berarti ya itu saya nggak ingat undang-undangnya berlakunya saat itu tahun berapa, kan berlaku undang-undang yang berbeda juga ya. Nah, tapi terakhirnya itu adalah menjadi lembaga penyiaran publik. Ya, kalau depannya lembaga-lembaga itu biasanya adalah ini ciri khasnya ya, walaupun tidak selalu, tapi belum selesai kalau kita mengelisir satu hal aja. Itu biasanya adalah lembaga pemerintah non kementerian namanya ya. Berarti bagian dari pemerintah. Berarti itu non subjek pajak atau badan pemerintah ya yang non subjek pajak. Tapi kita lihat, cek lagi nanti ya. RRI itu pasti berdiri berdasarkan aturan pemerintah, entah peraturan siapa, undang-undang nomor sekian dan sebagainya. Nah, RRI itu dari APBN. Pembiayaan dari APBN. Dan nanti dicek undang-undang tentang RRI ya, atau peraturan pemerintah tentang RRI ada. Dicek kalau biar yakin kalian. Jadi dia dibiayai oleh APBN dan boleh dari masyarakat. Tapi ada APBN-nya. Itu berarti masih dari APBN. Yang kedua, penerimaannya RRI kan nerima iklan kan? Nerima iklan artinya kalau orang pasang iklan di RRI bayar. Nah, masuknya gimana? Nah, masuknya itu masuk melalui mekanisme BLU. Jadi ini sebenarnya BLU RRI itu. Masuk melalui mekanisme, ada tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Tarif BLU untuk iklan ini sekian menit, sekian. Jadi masuk ke APBN sebenarnya. Atau masuk ke anggaran pemerintah melalui mekanisme BLU. Kemudian apakah diaudit? Ya, diaudit oleh aparat fungsional pemeriksaan negara ya, atau ya aparat lembaga audit, bisa BPK, bisa inspektorat, bisa BPKP gitu. Nah, jadi dia masuk non subjek. Nah, khusus untuk TVRI silakan kalian tolong cari sendiri. Besok kita bahas ya pertemuan. Kalian lengkap ya, cari 4 unsur tadi. Dia sejarahnya ya mungkin ada di soal tahun lalu sih, clear banget sebenarnya sih gitu ya. Tapi saya ingin kalian membaca sendiri dulu, bukan saya menerangkan, biar kalian tahu sendiri, mencari sendiri, nanti membekas. Jadi membahasnya pakai 4 hal tadi ya. Didirikan pakai
peraturan apa gitu ya, sumbernya dari mana, pembiayaannya, kalau ada uang masuk ke TVRI, masuknya kemana, diaudit apa enggak oleh aparat pemeriksaan negara tadi ya. Nah, hanya saja begini, saya ingin sampaikan, RR itu memang non subjek pajak, tetapi di Direktorat Jenderal Pajak pada nyatanya itu tidak seragam perlakuannya. Secara ketentuan dia harusnya non subjek pajak, tetapi RR itu ada kantor pajak, kan RRI ada RRI Purwokerto, RRI Madiun dan sebagainya. Itu ada yang mencantumkan sebagai subjek pajak badan. Nah, karena kalian belajar sebagai mahasiswa yang basisnya adalah pemahaman berdasarkan ketentuan seharusnya, kalian harus tahu bahwa seharusnya RR itu non subjek. Maka ketika di lapangan ternyata terjadi bahwa dia dianggap subjek pajak badan, maka itu suatu hal yang fakta di lapangan yang berbeda dengan yang seharusnya. Jadi kalian tahu, oh ini harusnya kurang tepat kalau disebut sebagai subjek pajak badan. Tapi kayak gitu memang, begitu dicek di master file-nya, datanya kantor pajak nasional itu ya, muncul, oh ada RRI yang dianggap sebagai subjek pajak badan. Itu di lapangan seperti itu ya. Oke, tapi kalian tahu yang seharusnya bagaimana. Oke, TVRI juga kejadiannya mirip-mirip, tapi saya membahasnya nunggu kalian baca dulu. Besok kita bahas ya, pertemuan besok. Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia tolong juga nanti kalian cek subjek pajak atau bukan. Sekilas jawaban kalian gimana? Nanti analisnya belakangan. Jawaban kalian menurut kalian gimana tentang Bank Indonesia? Apakah subjek pajak? Subjek pajak, Pak. Subjek pajak, Pak. Subjek pajak, Pak. Kebanyakan subjek pajak ya. Ya, jawabannya itu, tapi nanti alasannya yang saya perlukan, alasannya. Jadi TVRI gimana menurut kalian? Bukan subjek, Pak. Subjek pajak, Pak. Ya. PDN, Pak. Oke. Nah, masih ada yang beda. Nah, nanti cari jawabannya. Besok ingetin saya untuk membahas, karena kalau nggak sampai dibahas, nanti kalau lupa nggak dibahas, nanti takut kalian salah paham ya. Jadi 2 itu ya, TVRI dan Bank Indonesia yang saya mintakan kalian untuk mengerjakan jadi PR lah gitu. Udah selesai nih. Nah, selanjutnya ini karena masih ada waktu sampai dengan jam 10, masih ada 20 menit, silakan kalian coba baca UAS tahun lalu. Ya, tentang subjek pajak aja ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan didiskusikan di WA sampai dengan jam 10 agar kita tetap memenuhi belajarnya ya sampai jam 10 beneran ya. Gitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Belum ada ya Izin karena bertanya, Pak. Oh, ya Dela silakan. Pak, izin bertanya yang mengenai materi tadi. Tadi kan dijelaskan kalau semisal ada penting, tidak semua SPLN dapat menjadi BUT, namun banyak memperoleh penghasilan dari menjalankan bisnis atau aktivitas. Nah, itu apa contohnya seperti kayak garmen-garmen yang ada di Bali, hanya melakukan produksi dan penjualannya dilakukan di luar negeri, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kenapa mereka itu dijadikan sebagai SPLN BUT gitu, Pak. Sedangkan mereka dari luar negeri, apakah pembayaran PPN dalam membeli barang-barang produk saja yang dikenakan kepada mereka itu nggak cukup, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Dela, terima kasih. Jadi malah begini, kan gini, SPLN, jadi orang luar negeri atau badan luar negeri, maaf ya, badan atau orang luar negeri yang ada di Indonesia itu bisa menjadi SPLN. Secara umum kalau badan di luar negeri kan tidak ada kaitan Indonesia. Kita mengatakan perusahaan di luar negeri itu bukan subjek pajak di Indonesia, tetapi dia bisa menjadi subjek pajak di Indonesia dengan syarat dia memenuhi 2 hal. Salah satu dari 2 hal. Pertama,
dia punya BUT di Indonesia, berarti punya kantor cabang di Indonesia, atau punya bengkel di Indonesia, atau punya perwakilan di Indonesia. Jadi dia mempunyai kegiatan usaha melalui sebut saja perwakilannya lah, ada cabangnya, ada tempatnya di Indonesia. Yang kedua, badan itu atau orang itu di luar negeri itu tidak perlu punya sesuatu di Indonesia, tapi dia langsung menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui perwakilan, tanpa melalui cabang. Contohnya kalau badan atau orang luar negeri itu memiliki penghasilan dari dividen di Indonesia melalui kepemilikan saham di Indonesia. Kan kita IDX kan bursa efek kan bisa diakses dimanapun gitu. Nah itu kerangka dasarnya seperti itu. Nah kalau tadi kasusnya yang di Bali itu ada garmen yang berproduksi di Bali ya, kemudian dikirim ke luar negeri, itu malah kebalikan. Itu ya itu pemiliknya sebenarnya kan siapa yang memiliki itu? Coba dicek. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau yang memiliki itu adalah orang Indonesia, itu berarti subjek pajak badan dalam negeri. Itu milik siapa itu, Dela? Milik orang luarnya, Pak. Soalnya kayak ada saudara pengalaman gitu, Pak. Jadi kita hanya memproduksi gitu. Tapi atas dasar dari pihak luar. Itu bisa jadi seperti itu, milik orang luar, atau bisa jadi itu adalah jasa maklon. Jasa maklon itu adalah kamu bekerja atas pesanan saya. Nah, jadi kalau kayak gitu sebenarnya entitas itu begitu dia memproduksi misalkan yang sering maklon itu adalah sepatu misalkan. Tolong bikin sepatu ya, spesifikasi kayak gini, bahan dari saya. Nah, kamu saya bayar karena kamu membuat sepatu buat saya. Berarti itu tetap aja namanya orang dalam negeri dibayar oleh luar negeri untuk membuat sepatu. Namanya jasa maklon. Berarti itu SPDN. Tetapi kalau semuanya benar-benar miliknya luar negeri dan tidak ada pembayaran di situ, maka itu BUT. Nah, kalau itu sih bayangan saya adalah itu bayangan saya lah ya. Nanti saya karena nggak tahu kondisi realnya, itu kayak jasa maklon. Memang bahannya dari luar negeri dan sebagainya. Tapi kan dia diupain. Nah, kalau diupain dibayar, maka itu sebenarnya entitas tersendiri di Indonesia. Bisa jadi PT IGZ, orang menyebutnya miliknya sana itu, tetapi miliknya sana sebenarnya bekerja atas order pihak luar negeri. Nah, kalau kayak gitu, maka PT atau CV atau orang pribadi tersebut sebenarnya SPDN, bukan BUT. Tapi kalau benar-benar itu miliknya dia semua dan sebagainya, maka itu BUT. Ya, jadi saya belum bisa jawab pastinya ya, Dela ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Lupa seluruh pertanyaanmu. Enggak, Pak, sudah, Pak. Sudah ya? Terima Sudah, kasih, ya? Pak. Prinsipnya seperti itu ya. Pak. Jadi yang penting kalian tuh tahu prinsip dasarnya, nanti dicek lagi. Jadi ada informasi-informasi yang harus dicek. Oh, ini milik siapa? Bentuknya apa? Tapi saya setuju, Dela, bahwa ada kemungkinan. Jadi kalau dalam transaksi multinasional itu ada desain yang membuat Indonesia itu rugi. Itu ada dibuat lembaga-lembaga ini yang merupakan sebenarnya SPV, special purpose vehicle ya. Jadi atau SUV. Jadi badan yang sebenarnya perusahaan cangkang, bohongan gitu. Yang akibatnya pajaknya lepas dari Indonesia. Itu yang sudah sophisticated atau lebih canggih lagi. Saya setuju memang ada praktek kayak gitu yang merugikan Indonesia. Betul. Nah, itu bisa jadi menjadi bagian dari itu. Lebih menguntungkan mungkin luar negeri membuat seperti itu gitu ya. Ya ini saya dengar dari banyak kasus di situ kan. Bahkan ada sebuah milioner yang cerita bahwa saya dulu pakai model kayak gitu ya. Si Mardiwan kayak gitu. Saya dulu pakai model kayak gitu. Kalau saya udah buka sekarang berarti saya udah berbeda lagi tekniknya gitu. Ya. Oke, baik. Udah 9.47 ya. Ya udahlah, nanti kalau kalian lanjutkan belajar sendiri aja ya, sampai dengan jam 10 biar sesuai dengan
jadwal. Nanti kalau ada yang mau diskusikan silakan. Kalau enggak ya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya insya Allah sudah normal di hari Kamis ya. Tetap bersiap dengan kuis, bersiap dengan sebagainya. Belajar aja dari soal-soal yang sudah ada. Karena ini bocorannya mumpung saya bukan doskol ya. Jadi soalnya kemungkinan besar kan mungkin mudah-mudahan bisa lebih sulit, bisa lebih mudah ya. Tapi menurut kalian soalnya lebih mudah kan dibanding soal tahun lalu? Karena dari penilaian dari nilainya kalian itu kurvanya itu ke kanan. Nggak ada yang ekstrim sampai 47 itu nggak ada. Itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyak membaca soal-soal tahun lalu, mengerjakan sendiri yang ada experience dalam otak kita. Oh, mencari salah terus ketemu itu. Nah, itu akan membekas, bukan cuma hafalan. Oh, ini jawabannya ini selesai, bukan. Nanti kalian tidak ada proses menemukannya. Makanya tadi saya sisakan 2 soal, itu TVRI dan BI agar kalian mencari tadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu dan kita syukuri apapun kondisi kita, mungkin kurang nyaman, mungkin kecewa, mungkin sedang kurang enak badan, mungkin apapun, disyukuri saja karena itu tetap kondisi yang terbaik buat kita. Dengan syukur mudah-mudahan hidup kita lebih nyaman ya. Saya percaya itu dan saya berusaha untuk tetap bersyukur apapun kondisi itu karena orang bersyukur akan ditambah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Izin duluan ya.